Sallallahu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya amiral mu'minin Ali ibn Abi Talib. Sallallahu alaika ya sayyidati wa maulati Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Assalamu alayka ya Imam al-Hasani. Assalamu alayka ya Imam al-Husain al-Shahid di Karbala. Ya laitana kunna ma'akum fanafuza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman dan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar di dalam dakwahnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta upah kepada Allah, meminta upah kepada umatnya dari semua perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Al-Quran mengatakan qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah bahwa aku tidak meminta upah apapun kepada manusia kecuali Rasulullah diperintahkan untuk agar umatnya mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita ingin membahas tentang kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat manusia untuk mencintai keluarganya, dan terutama sekali karena ini terkait dengan hari-hari wafatnya Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Kita akan bahas kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencintai Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam secara khusus. Tentu kita tahu bahwa para nabi, para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam tidak ragu sedikit pun bahwa di dalam hatinya mereka, artinya di dalam hati Rasulullah, para nabi dan para imam alaihi wassalatu wassalam, tidak ada sedikit pun perasaan untuk kepentingan hawa nafsunya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mencintai keluarganya, hal itu dikarenakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun perasaan untuk kepentingan pribadi Rasulullah. Tidak ada sedikit pun perasaan untuk kepentingan pribadi seorang pribadi sebagai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi semua yang diperintahkan Rasulullah untuk kita mencintai keluarganya adalah semata-mata berdasarkan perintah dari Allah dan demi kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di dalam hati seseorang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan pernah mencapai pada tujuan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di dalam hati seseorang ingin menuju kepada Allah dan mencintai Allah,
namun di dalam hatinya ada kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu tidak akan pernah mencapai pada peringkat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para nabi pun apapun yang ia lakukan, maka tidak ada lain kecuali semata-mata kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak pernah memiliki perasaan sedikit pun demi kepentingan pribadinya. Ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk mencintai ahlul baitnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat manusia untuk mencintai Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, maka itu karena cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena cinta Rasulullah kepada anaknya sebagai anak. Sama seperti halnya kecintaan Fatimah Zahra kepada Rasulullah yang sedemikian rupa, juga bukan sekedar kecintaan seorang anak kepada ayahnya sebagai ayah, tapi kecintaan Fatimah kepada ayahnya sebagai kecintaan kepada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebaliknya, kecintaan Muhammad Rasulullah kepada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam adalah kecintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cinta yang dibangun antara Rasulullah dan Fatimah Zahra atau keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi ada hubungan yang namanya individual atau yang dinamakan dengan hubungan yang bersifat emosional sama sekali. Sebab apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai Fatimah Zahra karena Fatimah, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti apa yang ada pada Rasulullah tak ubahnya seperti kita manusia biasa. Kita kadang-kadang mencintai anak kita bukan karena semata-mata untuk Allah, tapi karena mencintai anak kita sebagai sang anak. Bahkan kadang-kadang kita korbankan segala sesuatu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena semata-mata dia anakku, maka aku harus membelanya, aku harus mencintainya, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan para nabi, berbeda dengan para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, dia tidak memiliki apapun dan apapun yang ada di dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dimilikinya termasuk anak, harta, jabatan dan kedudukan di mata para nabi adalah fana, tidak ada apa-apanya sama sekali. Oleh karena itu seluruh perilaku dan tindak tanduk para nabi, terutama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah semata-mata untuk Allah. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, In qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh yang dilakukan oleh nabi kita dan semua yang diucapkan oleh nabi kita terkait kecintaan kepada keluarganya, kepada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ikut andilnya sedikit pun tentang kepentingan pribadi atau hawa nafsu yang ada di dalam diri Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mengukur tingkat derajat keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apakah di dalam hati kita tentang kecintaan kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejauh itu juga kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dalam hati kita ini ada kecintaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau selain sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebesar itu dan sebesar itu juga kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana para nabi, orang yang ketika melihat bahwa dirinya adalah berada di hadapan Allah dan hanya
hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak pernah melihat apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seseorang kemudian melihat anaknya, hartanya, jabatannya, kedudukannya jauh lebih mulia dan lebih dicintai daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa orang itu adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pribadi seorang mukmin, apa yang harus dilakukan. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, apabila kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kalian, ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta benda kalian atau perdagangan yang kalian takut untuk tidak berlaku, tempat tinggal yang membanggakan, itu jauh lebih kalian cintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih kalian cintai daripada cinta kepada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa seseorang, meskipun kita harus mencintai orang tua kita, tapi kecintaan kita kepada orang tua bukan karena hubungan individu, akan tetapi kecintaan kita demi semata-mata Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai orang tua kita. Ketika kita mencintai saudara kita, ketika kita mencintai anak-anak kita, bukan karena semata-mata mereka adalah anak kita, akan tetapi karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai anak kita, agar anak-anak kita kelak menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Oleh karena itu kita pun mencintai mereka. Jadi tidak ada kecintaan kecuali semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kalian miliki, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hartamu, jabatanmu, kedudukanmu, kehormatanmu, apabila itu jauh lebih bernilai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih bernilai daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa kalian tidak akan pernah menemukan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bagaimana kita lihat Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang selama hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan keturunan. Akan tetapi pada usia yang sangat tua, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta keturunan dan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keturunan seorang pria, seorang laki-laki yang amat tampan, baik bentuknya, perilakunya, akhlaknya sangat mulia. Dialah Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anaknya ini, dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian dia berhasil mencapai maqam yang disebut dengan maqam al-khillah, maqam al-khalil, khalilullah, teman atau sahabat dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim di usianya yang sudah tua itu diberi keturunan yang amat mulia, indah wajahnya, perilakunya, akhlaknya yang sangat luar biasa. Kemudian Allah diuji. Allah menguji kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, apakah engkau mencintai putramu Ismail ini semata-mata karena dia sebagai anakmu, ataukah engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau mencintai
menyukai ketampanan anakmu, ataukah keindahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sumbernya yang kemudian dilimpahkan kepada Ismail? Artinya apakah engkau mencintai keindahan itu adalah keindahan sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah engkau mencintai keindahan yang dimiliki oleh Ismail? Sedemikian dahsyat ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim. Apa yang dilakukan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya satu-satunya yang diharapkan. Tampan fisiknya, indah wajahnya, perilakunya, akhlaknya sangat mulia. Akan tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Ya bunayya, inni ara fil manam an adbahaka." Saya bilang, kata Ibrahim, aku melihat dalam mimpi, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mimpi, aku diperintahkan untuk menyembelihmu, wahai putraku. Seorang orang tua, seorang Ibrahim sebagai orang tua, dia harus berbicara kepada anaknya untuk menyembelih putranya satu-satunya. Di dalam riwayat disebutkan Ibrahim kebingungan ketika ingin menyembelih itu. Dia adalah anaknya. Pada saat yang sama dialah yang meminta kepada Allah agar mendapatkan keturunan. Ketika Allah memberikan keturunan, tiba-tiba diperintahkan untuk menyembelihnya. Tinggal pilihan antara mencintai Allah ataukah mencintai yang dimiliki Ibrahim. Mencintai Allah ataukah mencintai putranya, kedudukannya. Ibrahim alaihissalam memilih untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun toh Ibrahim harus mencintai Ismail, maka kecintaan beliau kepada Ismail adalah karena semata-mata Allah memerintahkan dia untuk mencintainya. Ini Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim, ya bunayya, inni ara fil manam. Aku menemukan, aku bermimpi, aku diperintahkan untuk menyembelih. Lalu kemudian Nabi Ismail alaihissalam, ya abati if'al ma tu'mar, sabajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Ismail alaihissalam, wahai ayah, lakukan, laksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Engkau akan menemukan aku dalam keadaan bersabar insyaallah. Ujian itu telah dilewati oleh Ibrahim. Ibrahim menyembelih anaknya, namun kemudian dia digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk bahwa apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah semata-mata kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya kepada Ismail alaihissalam bukan karena mencintai dia sebagai sang anak, akan tetapi karena Allah mencintai Ismail, maka Ibrahim pun mencintainya. Wafadainahu, dalam Al-Quran disebutkan, wafadainahu bidzibhin adzim. Kami gantikan pengorbanan itu dengan sebuah pengorbanan sehingga sekarang dijadikan sebagai sunnah, sebagai tradisi, sebagai ajaran bahwa setiap Idul Adha kita diperintahkan untuk memotong korban sebagai sebuah ajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kadang-kadang kita temukan orang di antara kita ini, orang tua kadang lebih mengutamakan keturunan atau seorang anak yang seorang pria, anak laki-laki. Di antara kita ini kadang-kadang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan. Bahkan tak jarang di antara kita berdoa kepada Allah agar diberi keturunan anak laki-laki daripada perempuan. Ketika kita tanya apa alasannya? Alasannya bahwa anak laki-laki itu akan lebih bermanfaat kepada kita di saat kita di usia tua. Ini rata-rata yang dibangun, pemikiran yang dibangun oleh sebagian orang. Tapi
Tapi ketahuilah bahwa ini adalah pemikiran yang sangat tidak benar. Ini adalah pemikiran yang sangat rusak, jauh daripada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benar-benar tidak bisa diterima sama sekali. Oleh karena itu saudara sekalian, bahwa anak dan lain sebagainya itu ketika kita mencintai semata-mata untuk Allah, maka baik itu laki-laki atau perempuan kita miliki nilai di hadapan Allah. Tapi kalau kita sudah mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan, ketahuilah kecintaan kepada anakmu itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Seperti halnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai Fatimah Zahra alaihissalam itu juga karena semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat sejarahnya Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub punya anak banyak, sekitar 12 orang. Nabiullah Yusuf adalah bagian daripada salah satu putra Nabiullah Yakub alaihissalam. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang cintanya Nabiullah Yakub kepada Yusuf alaihissalam. Ketika Nabiullah Yusuf kemudian dibuang oleh saudara-saudaranya, dilempar ke dalam sumur yang sangat dalam, Nabiullah Yakub alaihissalam senantiasa menangis, bahkan sampai matanya buta. Al-Quran menceritakan itu semua. Yakub matanya buta, dia senantiasa menangis karena merindukan Yusuf alaihissalam. Pertanyaannya adalah, apakah Yakub seorang nabi dia menangis hingga matanya buta, mencintai, merindukan sang Yusuf ini karena kepentingan pribadinya sebagai pribadi, ataukah karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakub kita tahu semua bagaimana cintanya. Ini sangat luar biasa. Nabiullah Yakub ketika mencintai Nabiullah Yusuf, di dalam Al-Quran atau sejarah disebutkan Yusuf adalah seorang pria muda yang memiliki ketampanan yang sangat luar biasa. Kecintaan Nabiullah Yakub kepada Yusuf bukan karena tampannya, bukan karena dia sebagai anaknya. Dia melihat bahwa Yusuf alaihissalam adalah orang yang di dalam dirinya terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dipahami oleh saudara-saudara yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menceritakan bahwa Yusuf adalah seorang nabi, dan itu hanya dipahami oleh Nabiullah Yakub alaihissalam. Ketika Nabiullah Yakub melihat bahwa saudara-saudara Yusuf telah membuang Yusuf ke dalam sumur, yang lainnya merasa bebas, tapi Yakub alaihissalam bersedih karena dia akan merasa kehilangan kekasih Allah yang seharusnya dia lindungi. Jadi tangisan Yakub, buta matanya Yakub bukan karena semata-mata Yusuf sebagai anaknya, tapi karena Yusuf sebagai tempat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maudhi'u inayatillah, tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh rahmatnya, kasih sayangnya dan ajarannya kepada Yusuf alaihissalam. Oleh karena itu Yakub mencintai Nabiullah Yusuf. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebutkan qalu la Yusuf wa akhuhu, yani Yusuf dan saudaranya Benyamin ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Saudara-saudara Yusuf mengatakan kami Yusuf dan saudaranya Benyamin ini lebih dicintai bapakku, ayahku, ayah kita daripada kita semua. Padahal kita ini satu keluarga, satu kelompok, satu suku, satu saudara. Tapi Yakub lebih mencintai Yusuf dan saudaranya Benyamin daripada kita.
Sungguh, kata saudara-saudara Nabi Allah Yusuf, bahwa ayah kami dalam keadaan sesat yang tajam, sesat yang jelas. Kenapa saudara-saudara Yusuf menuduh ayahnya Yakub yang mencintai Yusuf dianggap sebagai orang yang sesat? Dan kenapa kemudian Nabi Allah Yakub mencintai Yusuf lebih daripada yang lainnya? Apakah karena Yusuf sebagai seorang yang tampan? Tidak. Ketampanan yang ada pada Yusuf adalah sebuah kemuliaan, tapi kecintaan Yakub kepada Yusuf bukan karena ketampanannya, bukan karena kelebihan yang bersifat fisik yang sehingga Yakub mencintai Nabi Allah Yusuf. Tapi ada sesuatu yang tidak dipahami oleh saudara-saudaranya, yaitu bahwa Yusuf alaihi salatu wassalam adalah tempat yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maudhi'un inayatillah, sehingga Nabi Allah Yakub berkewajiban untuk mencintai Yusuf daripada yang lain. Inilah yang dilakukan oleh para nabi. Oleh karena itu, para nabi, Rasulullah SAW lebih khusus, apabila kita menyaksikan beliau mencintai seseorang atau mencintai anak-anaknya, itu karena semata-mata ada sebab-sebab ilahiyah yang kadang-kadang kita tidak memahaminya. Kecintaan Rasulullah SAW kepada Fatimah Zahra alaihissalam, karena di dalam diri Fatimah Zahra ada sebuah rahasia yang tidak bisa diungkap oleh manusia lain kecuali Rasulullah SAW. Kecintaan Rasulullah kepada Fatimah Zahra alaihissalam adalah semata-mata untuk Allah dan dikarenakan sebab-sebab ilahiyah. Misalnya, salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain adalah Fatimah Zahra alaihissalam diciptakan dari unsur surgawi. Diciptakan dari unsur surgawi, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, sekiranya kebaikan itu terbentuk manusia, maka niscaya dialah Fatimah. Lau kana al-husnu sahsan lakanat Fatimah. Kalau sekiranya kebaikan itu menjelma menjadi pribadi seseorang, menjadi manusia, maka kau akan temukan jelmaan kebaikan itu berupa Fatimah Zahra. Kata Rasulullah SAW. Bal hiya a'dham. Bahkan Fatimah Zahra jauh lebih mulia daripada kebaikan itu. Fatimah, kata Rasulullah, putriku adalah diciptakan manusia yang sangat mulia, unsuran wa syarafan wa karam. Rasulullah mengatakan Fatimah Zahra adalah manusia termulia karena dia diciptakan baik secara unsur penciptaannya lebih mulia daripada yang lainnya, maupun dari sisi nasabnya lebih mulia daripada yang lainnya. Dia diciptakan dari unsur surgawi. Oleh karena itu Fatimah Zahra disebut sebagai hauraun insiyah, bidadari dalam bentuk manusia. Ini kelebihan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mencintai Fatimah Zahra karena dia diciptakan dari unsur surga. Yang kedua, di antara kelebihan yang dimiliki Fatimah Zahra, dan itu menggambarkan bahwa dia memiliki kelebihan dan keagungan di sisi Allah, yaitu bahwa Fatimah Zahra di saat ia masih berada dalam perut ibunya, dia berbicara kepada ibunya. Dia berbicara dan berdialog kepada ibunya Khadijatul Kubra, padahal dia saat itu masih berada di dalam perut sang ibu. Inilah Fatimah Zahra. Ketika ia dilahirkan, dia mengucapkan syahadat, mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia dilahirkan dan masih bayi melahir, dia mengakui akan kewilayahan atau kepemimpinan sang suami dan juga anak-anaknya. Belum, saat itu dia masih bayi. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh Fatimah Zahra.
sehingga Rasulullah mencintainya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menaruh ridhonya pada ridho Fatimah Zahra. Orang yang diridhoi Fatimah Zahra mesti orang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dibenci Fatimah Zahra mesti orang itu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tempat bagi orang yang dibenci Fatimah kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radiyat anhu Zahra, Fatimah Zahra, radiyallahu anhu." Orang yang dimana Fatimah Zahra ridho kepadanya, niscaya Allah akan ridho kepadanya. Wa man ghadibat alaihi Zahra alaihi salatu wassalam, ghadiballahu alaihi. Orang yang dimurkai oleh Fatimah Zahra, maka dia juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin, Sunni maupun Syiah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatimah bid'atun minni, faman adaha faqad adani, faman adani faqad ada Allah, faman aghdabaha faqad aghdabani, faman aghdabani faqad aghdaba Allah." Haditsun sahihun hasan yang diriwayatkan oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga Syiah. Rasulullah mengatakan Fatimah adalah bagian dari hidupku, bagian dari jiwaku, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengganggunya maka dia mengganggu, dan barang siapa yang menggangguku maka dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membuat Fatimah murka maka ia telah membuat aku murka, dan barang siapa yang membuat aku murka maka dia telah membuat Allah murka. Wa man ahabbaha faqad ahabbani. Orang yang mencintai Fatimah maka dia telah mencintai aku, dan dia orang yang mencintai aku berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan Fatimah Rasulullah kepada Fatimah Zahra adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kecintaan pribadi seorang ayah kepada anaknya. Sebaliknya, kecintaan Fatimah Zahra kepada Rasulullah juga demikian, bukan semata-mata kecintaan anak kepada sang ayah, tapi dia kecintaan seorang manusia mulia kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada unsur yang bersifat atifi atau emosional. Tidak ada unsur yang bersifat pribadi, tapi semuanya adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memperingati syahadahnya Sayyidah Fatimah Zahra alaihi wassalam tidak lain adalah karena kita mengharap tetesan cinta kasih Fatimah kepada kita. Kita duduk di tempat ini karena kita mengharap adanya secercah cinta dan ridho Fatimah kepada kita semua. Sungguh orang yang di dalam hatinya tidak ada cinta kepada Fatimah, yang di dalam hatinya tidak ada cinta kasih kepada Fatimah Zahra, maka ia tidak akan pernah memperingati hari wafatnya maupun hari kelahiran Fatimah Zahra. Oleh karena itu, bentuk kita hadir di tempat ini mengadakan acara semacam ini karena kita mengharap ridho Fatimah, dan ridho Fatimah adalah ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ridho Rasulullah adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, oleh karena itu di zaman Khalifah Abbasiyah Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Karena kecintaan dia kepada Ahlul Bait Nabi, karena saat itu beliau hidup sezaman dengan Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Banyak hal yang didapatkan dari Imam Ja'far Shadiq, sampai satu saat Umar bin Abdul Aziz ini
dia ingin mengembalikan Fadak. Yahudi saat itu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adalah hak yang harus diberikan kepada putranya. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka semua yang ada pada Rasulullah diambil dengan alasan bahwa kami para nabi la nurath, nahnul anbiya, nahnu ma'asyiral anbiya la nurath. Kami semua para nabi tidak mewariskan apapun. Dan tentu hadis ini kalau kita rujuk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bertentangan. Bahwa Rasul Sulaiman Daud memberikan warisan daripada Nabiullah Sulaiman. Al-Quran bilang semacam itu. Dan ini milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu diambil oleh masa itu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Fatimah Zahra hidup dalam kesengsaraan dan kesedihan. Dia menangis sampai kemudian meninggal dunia. Bahkan ketika beliau menangis, penduduk Madinah pun protes kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, aku tahu bahwa Fatimah Zahra bersedih. Tapi jangan kau biarkan dia menangis setiap saat. Tangisannya mengganggu kami. Kalau dia sudah menangis di siang hari, janganlah kau biarkan menangis di malam hari. Dan apabila menangis di malam hari, maka jangan kau biarkan ia menangis di siang hari. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dengan protes yang dilakukan oleh sebagian orang ini, maka kemudian Imam Ali membangunkan sebuah rumah khusus yang dikenal dengan Baitul Ahzan atau Baitul Hazin. Disitulah Imam Ali Fatimah Zahra alaihissalam setiap harinya menghabiskan waktu untuk menangis. Di tempat itulah Fatimah Zahra alaihissalam mengeluhkan seluruh isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berlangsung sekian zaman, sekian waktu sampai pada zaman hak Fadak itu tidak dikembalikan. Sampai pada akhir di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia bilang, aku ingin mengembalikan Fadak ini kepada keturunan Fatimah Zahra. Anda bisa bayangkan itu sekitar hampir 100 tahun. Dari Bani Umayyah, dari Muawiyah, Yazid, fulan sampai kemudian ke Umar bin Abdul Aziz itu sekitar hampir 100 tahun, sekitar 80 berapa, lebih hampir 1 tahun, hampir 100 tahun. Umar bin Abdul Aziz merasa bahwa apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya Khalifah Bani Umayyah sebelumnya adalah merampas haknya Fatimah Zahra. Umar bin Abdul Aziz menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, nenek moyangnya dari Khalifah Bani Umayyah telah menyakiti Fatimah Zahra, telah membuat Fatimah Zahra marah. Makanya kemudian Umar bin Abdul Aziz ingin mengembalikan Fadak itu. Fadak itu jumlahnya cukup besar, bukan hanya kecil. Kemudian dari Bani Umayyah, keturunan Bani Umayyah protes kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia bilang, kenapa aku memperhatikan keturunan Fatimah, keturunan Ali bin Abi Thalib daripada keturunan kalian dari Bani Umayyah? Karena kalau dilihat dari sisi unsur nasab, itu Bani Umayyah dengan Bani Hashim ketemu. Kenapa aku perhatikan kepada mereka daripada keluarga Bani Umayyah sendiri? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Beliau mengatakan, alam tasma'un qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdul Aziz sebagai sang khalifah, dia berkata kepada seluruh Bani Umayyah saat itu, beliau mengatakan, tidakkah kalian pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radiyat anhu Fatimah Zahra radhiyallahu anhu. Barang siapa yang Fatimah ridho kepadanya,
niscaya Allah ridho kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, wa ana laisa li hasanat fala'alla Zahra tafrahu bi amriha. Kata Umar bin Abdul Aziz, saya ini orang yang tidak memiliki kebaikan apapun sama sekali. Dengan harapan mudah-mudahan dengan mengembalikan fadah ini kepada keturunan Fatimah Zahra, maka itu akan membuat Fatimah Zahra senang dan bergembira kepada orang yang Fatimah Zahra bergembira, maka Allah ridho kepadanya. Orang yang membuat Fatimah Zahra senang, maka Allah senang kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan kita semua ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun jumlah kita dalam kondisi di mana sangat sulit ini karena pandemi. Mudah-mudahan membuat Fatimah Zahra gembira, yang berarti menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita semua ini diridhoi oleh Fatimah Zahra. Dengan demikian maka Allah pun ridho kepada kita semua, dan kelak kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Rasulullah dan ahli baitnya. Mudah-mudahan kita kelak tidak dipanggil oleh Allah, tidak dimatikan oleh Allah, kecuali di dalam hati kita senantiasa cinta kepada Rasulullah dan ahli baitnya. Saudara sekalian, sebelum kita akhiri, kita membaca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita yang kemarin terjatuhnya saudara yang berada di dalam pesawat Sriwijaya Air, yang nampaknya sampai sekarang belum ketemu jenazah mereka, dan juga disusul dengan bencana gempa yang ada di Sulawesi, juga banyak korban dan kecelakaan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan hari Fatimah Zahra ini Allah mengampuni mereka yang beriman dan memberikan dan seluruh amal baiknya diterima oleh Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina